Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Nurul Putri Jahra dari Prodi Biologi semester 4 kelas A STKIP Bima. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Annelida. Berikut ini adalah penjelasannya. Ciri umum Annelida. 1. Pengertiannya. Annelida berasal dari kata annulus yang berarti cincin dan eidos yang berarti bentuk. Dari namanya, Annelida dapat disebut sebagai cacing yang bentuk tubuhnya bergelang-gelang atau disebut juga cacing gelang. Annelida dapat hidup di berbagai tempat, baik di air tawar, air laut, atau daratan. Umumnya hidup bebas. Meskipun ada juga yang bersifat parasit, filum Annelida terdiri dari cacing berbuku-buku seperti cacing tanah. Perkembangan buku-buku badan ini memungkinkan adanya pembentukan fungsi yang berbeda dalam ruas badan atau segmentasi yang berbeda. Annelida memiliki koelom yang besar untuk mengakomodasi organ dalam yang lebih kompleks. Terdapat sekitar 12.000 jenis di laut, air tawar, dan daratan, terbagi menjadi 3 kelas. Selanjutnya, struktur tubuh. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini anatomi tubuh pada cacing dan bagian-bagiannya. Annelida adalah hewan triploblastik yang sudah mempunyai rongga sejati sehingga disebut triploblastik selomata. Annelida memiliki sistem peredaran darah tertutup dengan pembuluh darah memanjang sepanjang tubuhnya serta bercabang-cabang di setiap segmen. Annelida mempunyai bentuk tubuh simetri bilateral. Klasifikasi Annelida. Annelida adalah filum luas yang terdiri dari cacing bersegmen dengan sekitar 15.000 spesies modern. Antara lain cacing tanah dan lintah. Filum ini ditemukan di sebagian besar lingkungan basah, seperti air tawar dan di laut. Panjang anggotanya mulai dari di bawah 1 mm sampai 3 meter. Annelida dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Polychaeta atau cacing berambut banyak, dan Oligochaeta atau cacing berambut sedikit, dan Hirudinneae. Polenchaeta. Polenchaeta atau dalam bahasa Yunani, poli yang berarti banyak, chaeta yang berarti rambut kaku, merupakan Annelida berambut banyak. Tubuh Polenchaeta dibedakan menjadi daerah kepala atau porostomium dengan mata, antena, dan sensor palpus. Polenchaeta memiliki sepasang struktur seperti dayung yang disebut parapodia atau tunggal parapodium pada setiap segmen tubuhnya. Fungsi parapodia adalah sebagai alat gerak dan mengandung pembuluh darah halus sehingga dapat berfungsi juga seperti insang yang bernapas. Setiap parapodium memiliki rambut kaku yang disebut seta yang tersusun dari kitin. Oligonchaeta. Oligonchaeta atau dalam bahasa Yunani oligon yang berarti sedikit, chaeta yang berarti rambut kaku, yang merupakan Annelida berambut sedikit. Oligonchaeta tidak memiliki parapodia, namun memiliki seta pada tubuhnya yang bersegmen. Contoh, Oligonchaeta yang paling terkenal adalah cacing tanah. Jenis cacing tanah antara lain adalah cacing tanah Amerika atau Lumbricus terrestris, cacing tanah Asia Peretima, cacing tanah merah Tubefax, dan cacing tanah raksasa Australia Digaster longmani. Cacing ini memakan organisme hidup yang ada di dalam tanah dengan cara menggali tanah. Kemampuannya yang dapat menggali bermanfaat dalam menggemburkan tanah. Manfaat lain adalah dari cacing ini digunakan untuk bahan kosmetik, obat, dan mencampurkan makanan berprotein tinggi bagi hewan ternak. Dan selanjutnya, Hirudinneae. Bisa kalian lihat pada gambar di bawah ini bagian-bagian dan bentuk lintah. Hirudinneae merupakan kelas Annelida yang jenis sedikit. Hewan ini tidak memiliki arapodium maupun seta pada segmen tubuhnya. Panjang Hirudinneae bervariasi dari 1 sampai 30 cm. Tubuhnya pipih dengan ujung anterior dan posterior yang meruncing. Pada anterior dan posterior terdapat alat penghisap yang digunakan untuk menempel dan bergerak. Sebagian besar, Hirudinneae adalah hewan ektoparasit pada permukaan tubuh inangnya. Inangnya adalah vertebrata dan termaksud manusia.
Hirudinae parasit hidup dengan menghisap darah inangnya, sedangkan Hirudinae bebas hidup dengan memangsa invertebrata kecil seperti siput. Contohnya, Hirudinae parasit adalah Haemadipsa atau pacet dan Hirudo atau lintah. Saat merobek atau membuang lubang, lintah mengeluarkan zat anestesi atau penghilang sakit sehingga korban tidak akan menyadari adanya gigitan. Dan yang berikutnya, reproduksi. Annelida umumnya bereproduksi secara seksual dan pembentukan gamet, namun ada juga yang bereproduksi secara fragmentasi, yang kemudian beregenerasi organ seksual Annelida yang menjadi satu dengan individu atau hermafrodit, dan ada yang terpisah pada individu lainnya atau gonokoris. Dan yang terakhir pada pembahasan ini peranan. Peranan pelatih helminthes dalam kehidupan. 1. Cacing tanah dapat menyuburkan tanah karena membantu menghancurkan tanah dan membantu aerasi tanah. 2. Cacing palolo dan cacing wawo dimanfaatkan masyarakat di daerah tertentu dijadikan sebagai makanan. Yang terakhir, ketiga, lintah menghasilkan zat hirudin atau zat antikoagulan atau zat anti pembekuan darah. Sekian dari hasil presentasi materi saya, lebih dan kurangnya apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.